Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama, mustahil bagi kita tapi tidak bagi Allah. Langsung aja nih, ada tayangan lagi nih. Sudah 19 tahun koma. Begini kabar terbaru Sleeping Prince Arab Saudi. Ini dia tayangannya, silakan. Ya Allah, sebenarnya nggak ada lagi yang mustahil bagi Allah menyembuhkan seseorang dalam penyakitnya ya Ustazah ya. Iya betul. Benar nggak kalau misalkan ditunda dulu kesembuhannya karena Allah masih rindu gitu akan lantunan doa-doa dan harapan dari hambanya agar terus berdoa. Oh gitu, apakah itu bentuk kerinduan Allah gitu ya sama Iya, hambanya? betul Oke, nggak? kita Silakan bahas Ustazah ya. Nada. Baik, terima kasih Kak Soni izin, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, sakit semua orang itu pasti merasa itu adalah sebuah ujian. Jawabannya adalah iya. Tapi ternyata kalau saja kita mengambil sebuah ungkapan dari baginda Rasulullah SAW, maka kita akan baik-baik saja meskipun kita sedang sakit. Kata baginda Rasulullah SAW bahwasannya apabila seorang mukmin mukminah, muslim muslimah, dia ditimpakan satu keadaan yang tidak menyenangkan. Pertama, badannya sakit, hatinya gelisah. Kemudian ada masalah dalam kehidupannya, gundah gulana, bahkan ada sesuatu yang tidak nyaman, sedikit tidak nyaman yaitu hanya tertusuk duri, sakitnya tertusuk duri, maka yakinlah semua yang dialami selama ia tidak tinggalkan Allah, maka itu sebagai penghapusan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak bisa lepas dari khilaf kepada Allah. Ada yang disengaja, ada pun yang tidak disengaja. Tapi kalau saja kita mencoba untuk berbaik sangka bahwa sakit ini adalah cara Allah mencintai kita agar kita kembali kepada Allah. Kemudian kita juga lebih berserah diri kepada Allah. Bahkan sakit yang kita rasakan semua adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka insya Allah apapun yang kita alami semua kita jalankan dengan baik-baik saja. Jamaah sekalian, kita mungkin bisa merasakan nih kalau lagi ada badan sehat, rasanya sih kalau lagi menjalani kehidupan tuh enak-enak aja gitu. Sholat pun kadang-kadang juga cepet banget. Ibu kalau sholat lagi badannya sehat, sholat badan sehat biasanya sih cepet biasanya, ini biasanya. Ya. Tapi kalau misalnya lagi diuji, lagi punya masalah, badan sakit, dalam keadaan yang gak enak, pasti sholatnya lebih lama, lebih khusyuk, doanya juga sambil nangis Kak Soni, sambil minta ya Allah tolongin ya Allah pengen sehat dan lain sebagainya. Dan itu kenyataannya, kenapa? Ternyata rintihan kita, doa kita kepada Allah, panggilan nama-nama Allah yang kita ucapkan, itu adalah semua hal yang sangat dirindukan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, oleh karena itu kita niatkan ya, apa yang kita alami semuanya kita serahkan semua kepada Allah. Ini kan semua kita masing-masing bisa merasakan kalau sakit emang gak enak. Tapi sesungguhnya tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam bahwa di balik rasa gak nyamannya sakit bisa jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Kelak nanti di yaumil qiyamah ketika semua sedang berbaris untuk meminta waktu, artinya ada kesempatan untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas-aktivitas dunianya, ternyata ada sekelompok orang yang hisaba yasiro, jalannya tuh enak aja gitu, lenggang, cepat, sehingga ketika orang yang mengantri bertanya, loh ini kok cepat banget, dihisapnya ringan, begitu cepat dia berjalan, apakah dia tidak dihisap? Ternyata rahasianya adalah ketika di dunia dia merasakan sakit dengan waktu yang cukup lama, ternyata disitulah cara Allah mencintainya, Allah menghapuskan semua dosa-dosanya ketika dia datang nanti di yaumil qiyamah, hisab yasiro, mendapatkan hisab yang sangat ringan. Dan oleh karena itu yang sedang sakit semangat terus, insya Allah Allah maha penyembuh. Kalau kita sudah ikhtiar, minum obat, kita berdoa,
kemudian kita bersedekah semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah, kelak nanti Allah akan sembuhkan dengan cara yang tepat. Jangan pernah menyerah di balik kesedihan kita, di balik ketidaknyamanan kita, insya Allah Allah akan berikan hal yang istimewa, yaitu penghapusan dosa, pengangkatan derajat, dan kelak nanti cepat masuk ke surganya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Jadi Allah rindu sama kita, sampaikan juga kerinduan kita sama Allah ya. Betul, makanya banyak berdoa, banyak berzikir. Ih, Allah senang banget tuh yang kayak begitu. Masya Allah, tuh. terima Iya, kasih sama-sama Kak Ustazah. Sani. Tepuk tangannya dong. Biasanya kan kalau kita rindu kan setiap saat, setiap waktu ya kita sampaikan ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah jauh-jauh datang dari mana? Sukabumi. Sukabumi juga? Oke, aku suka sama kalian semua. Masya Allah, tabarakallah. Suka datang ke sini ya. Masya Allah ya, kalau gitu aku kasih kesempatan buat nanya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ke sebelah kanan dulu ya. Sebentar ya. Iya, iya Bu, iya. Iya. Yang lain udah turun tangannya Bu, masih aja. Boleh berdiri? Boleh berdiri. Saya yang duduk nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah Kota Sukabumi. Ya. Mau bertanya dong Ustadz, boleh nggak Bapak Ustadz Maulana? Boleh. Nggak dijawab loh, namanya siapa? Ibu Wiwin. Ibu Wiwin. Iya. Nggak pernah kalah ya? Iya, Win. Win. Baik. Ya, mau nanya apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Enggak, bukan bertamu. Saya mau nanya. Iya. Dahulu. Konon dahulu zaman Nabi. Iya. Banyak malaikat yang menyamar jadi manusia diutus sama Allah buat Oke. memberi bantuan. Iya. Apakah tidak mustahil di zaman modern seperti Iya. ini Iya. Allah juga menurunkan malaikat Iya. menjelma jadi manusia Iya. untuk memberi bantuan? Ya. Iya. Bagaimana Ustadz jawabannya? Bu, Terima kasih. Bentar Bu, Ibu harusnya berdiri di tempatnya. Temen Ibu kayak gini, sana kayak ngalangin gua. Ibu jahat. Tuh. Oh iya iya. Harusnya oh, iya, Ibu begini. berdirinya di sini. Begini. Oh iya Ibu maaf. berdirinya di Kan sini. ini teman Tahu kalian ya. kesoting. Udah kecil keempit lagi. Iya, tepuk tangan dong. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mas Sony. wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ustaz Maulana dijawab. Tidak. Ya Allah sudah saya mau ceramah ini. Udah dengerin dulu. Izin Ustazah dan Sasam. Bagus sekali Apanya? pertanyaannya. Pertanyaannya. Iya. Mungkinkah malaikat itu datang? Pertolongan Allah. Ingat ya, manusia itu punya karin kan? Ada dua. Ada dari golongan jin, ada dari golongan malaikat. Dan ingat, pertolongan Allah lewat datangnya malaikat, iya. Bahkan orang-orang yang dalam artian melakukan kebaikan, salah satu berbau harum, datang malaikat. Tapi jangan seperti membayangkan malaikat datang berwujud. Ada wujudnya gitu. Tidak ya. usah jauh-jauh. Orang yang sakarat pun melihat datangnya malaikat berwujud orang yang dicintainya. Iya, bisa jadi seperti itu. Mohon maaf, tapi di luar dari sini kita bisa menggambarkan bahwa manusia yang bersifat malaikat. Manusia yang bersifat malaikat. Karena ada manusia bersifat benda mati, tidak peduli. Dan ada manusia yang bersifat binatang buas. Semoga dia tidak datang. Kalau dia datang mengganggu. Ada memang orang tidak diharapkan kehadirannya. Tapi ada orang tidak enak kalau tidak datang dia. Jangan mulai acara kalau dia nggak datang, jangan. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang bersifat malaikat. Kalau dia tidak ada tidak seru. Soalnya dia yang punya mobil. Nebeng maksudnya. Soalnya dia yang selalu traktir kita. Betul tidak? Betul. Ada memang orang berjiwa bersifat malaikat, bersifat penyayang. Bagaimana itu malaikat? Malaikat itu senantiasa peduli, perhatian, membantu. Itulah bersifat malaikat.
Dan ini jadi contoh teladan juga buat kita, buat yang di rumah. Ayo sama-sama beri pertolongan. Khairun nas ampahul linnas. Orang-orang yang bersifat malaikat, orang-orang yang berjiwa malaikat, berjiwa penolong. Tapi pada dasarnya insya Allah atas apa yang kita lakukan insya Allah ditolong. Mau ditolong sama malaikat? Mau dikawal? Senantiasa ada udu. Siapa yang ada udunya dikawal 2 malaikat. 1 di kanan, 1 di kiri. Siapa yang berdoa keluar rumah dikawal 2 malaikat. 1 di depan dan 1 di belakang. Masya Allah, dan insya Allah ibu-ibu yang datang di sini insya Allah manusia baik bersifat malaikat. Amin. Alhamdulillah. Buktinya dia mau datang ke sini. Iya. Tapi ada satu tadi yang menghalangi orang. Aduh. Tepuk tangan dong untuk pertanyaannya, bagus sekali. Terima kasih Ustaz Maulana udah dijawab ya. Masya Allah. Lihat tuh muka ibunya tertekan jadinya tuh. Enggak ya Bu ya? Tetap semangat ya. Ibu mau nanya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Laila dari Masjid Al Muawanah Sukabumi. Tepuk tangan dong untuk Ibu Nur Laila. Tanya dong Pak Ustadz, Iya. mau nanya sama Pak Ustadz Syam. Boleh. Siap Ibu, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Gini kan, Allah kan maha besar, maha kuasa. Segalanya kun fayakun. Ya. Pasti ada. Bisakah kun fayakun itu bisa menjadi wirid biar atau supaya doa kita cepat terkabul? Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaannya. Ya. Terima kasih apa sih? Terima kasih atas. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Terima kasih Ibu. Senang deh ngeliat Ibu tepuk tangan, gak tertekan lagi ya Bu ya. Happy deh. Silakan Ustaz Syah. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan bagi mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan ilmu kepada kita semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-muta'allim, maha gurunya para guru, sehingga agama itu juga perlu disandarkan kepada ilmu. Kalimat kun fayakun memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, tapi ini khusus daripada kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau sesuatu langsung kun fayakun. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ketika diciptakan Isa sama seperti penciptaannya Adam. Allah cuma bilang kun, jadilah, maka semuanya terjadi. Sangat mudah bagi Allah. Boleh enggak kun fayakun jadi zikir? Jawabannya yang boleh jadi doa.
Kalau zikir tidak. Bagaimana caranya jadi doa? Bilang begini, ya Allah memang kata dokter saya ndak bisa punya anak. Memang kata dokter saya ini penyakitnya ndak bisa sembuh. Tapi ya Allah engkau sendiri yang bilang dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kau sudah punya mau tidak ada yang bisa menghalangi. Kamu cuma cukup bilang kun fayakun. Jadi kembalikan kepada Allah. Jadi ayat kun fayakun dijadikan pengiring doa gitu. Ya Allah aku memang sakit. Tapi kamu sendiri yang bilang dalam Al-Quran kun fayakun. Bukan kitanya kun fayakun. Tapi Allahnya yang kun fayakun. Cara doanya gitu cara ya, doanya cara gitu. mintanya ya. Jadi banyak ayat Al-Quran kita kaitkan dengan doa. Misalnya, ya Allah terima taubatku karena engkau sendiri yang bilang dalam Al-Quran engkau maha penerima taubat. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama Mas Sony. jawabannya. Terjawab Bu? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih ya ibu-ibu yang sudah bertanya ya. Nanti aku kasih kesempatan lagi yang sebelah situ ya. Oke. Ustaz Maulana sekarang giliran aku mau nanya. Ada jamaah yang lagi di rumah, dia pengen sedekah dari rumah aja tapi ngerasa nanti kalau dari rumah kayaknya bisa nggak sampai ke tempat yang tepat gitu, ngerasa mustahil gitu. Pokoknya ini nih, ini menarik sekali dari CT Arsa Foundation yang Masya Allah Tabarakallah yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi untuk meringankan beban mereka. Dengan cara apa? Melalui doa dan sedekah. Mau tahu dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Langsung aja di scan ya. Jadi bisa di rumah sambil nonton Islam itu Indah, bisa sedekah subuh juga. Ya Allah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.